Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya tidak ikhlas. Ya, satu, la in asyrakta la ya'batanna amaluka. Jika engkau menyekutukan, sekutukan lawannya ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Murni, tidak ada campurannya. Kalau sekutu ya dicampur. Nah, karena itu tadi yang dibaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah mengikhlaskan seluruh ibadah. Qul huwallahu ahad, Allah sendiri, tunggal, tidak ada. Ya, betul-betul lam yalid wa lam yulad, dengan sifatnya Allahus Samad. Betul-betul Allahus Samad. Surah yang mengajarkan bagaimana hati berharap kepada Allah, cinta sama Allah, takutnya sama Allah, tawakalnya sama Allah, sandarnya sama Allah. Itu ikhlas. Bergantung sama Allah tapi mengandalkan jima-jima, itu tidak murni itu. Ya, tidak murni. Adanya gangguan itu ya disebut sekutu. Sekutu dalam niat, sekutu dengan ibadah. Itu namanya berselingkuh dalam ibadah. Ya, Allah tidak mau. Allah paling cemburu, Mas sekalian. Paling pencemburu Allah. Allah tidak mau diduakan. Dalam surah Az-Zumar yang sering kita baca, hapus itu pahalanya. Tidak bisa tahan lama, Mas sekalian, ibadah itu kalau tidak di atas keikhlasan. Ini adalah hadis qala Allah tabaraka wa taala, ini hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana agna asyuraka. Saya paling kaya dalam hal disekutukan. Saya sudah cukup. Saya sudah lengkap sempurna. Ya. Anisyirk. Jangan pernah sekutukan saya. Ya. Jangan pernah. Saya kaya, tidak perlu diduakan. Tidak perlu tanam saham bersama dengan saya dengan hal ibadah, jangan. Lalu man amila amalan asyraka fi ma'i, siapa yang beramal semua amalan dengan disekutukannya saya, ya, disekutukannya saya, di dalamnya itu niat sama Allah tapi niat juga yang lain, maka apa itu? Taraktuhu, saya tinggalkan itu, saya lempar itu, saya buang itu. Saya tidak peduli amalan orang yang begitu. Ini nanti Pak, dalam hadis yang lain disebutkan, ya, nanti amalan itu sudah datang di hadapan Allah terseger, lalu disuruh buka. Suruh buka. Dalam keadaan tersegel itu apa kata Allah? Suruh buka dan teliti. Apa kata Allah? Fatruku, lempar itu. Fa innahu ghaira wajhi, sungguh dia melakukannya bukan wajahku dia cari. Saya tidak butuh yang begitu. Ini maksud ini hadis. Saya lemparkan itu. Kalau disekutukan saya dengannya, saya maui ikhlas niatmu karena saya. Wa syirkahu, dan saya lemparkan itu yang disekutukannya. Ya, jadi yang disekutukannya itu juga dilemparkannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai itu. Ibadahnya dilemparkannya, yang ditemani bersekutu juga tidak mau. Ya. Ya. Jadi ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Ini bahkan ada di bawahnya ini Imam An-Nawawi mensyarah hadis ini menjelaskan, ya, bahwa amalan seseorang yang berbuat riya, yakni tidak ikhlas, adalah amalan batil yang tidak berpahala apa-apa. Bahkan ia mendapatkan apa? Dosa apa di situ? Dosa apa, ya? Dosa apa? Ya, dosa menyekutukan Allah. Asyirkun niat. Syirik dengan niat. Ya, wala haula wala quwwata illa billah, karena ini berat. Ini makanya pelajaran tauhid ikhwah saya akan terus berusaha ulang-ulangi.
Karena Nabi membawa semua ajaran tauhid, dan tauhid yang paling pertama diajarkan adalah keikhlasan. Gimana kita ikhlas? Ini salah satunya bagi antum yang menggeluti ilmu, yang bapak kasih sekolah anaknya, ini perhatikan baik-baik. Dan mestinya hadis ini saya butuh kayaknya diperjelas betul. Ya, mungkin dalam pembahasan lain. Man ta'allama ilman, ya siapa yang belajar sebuah ilmu, siapa menuntut ilmu. Terus ya mimma yabtaghi bihi wajhullah azza wa jal. Yang sebenarnya ilmu itu, karena ini ilmu adalah ibadah dan menuntutnya adalah syariat, perintah yang harus dilakukan untuk mencari Allah, tapi ternyata la yata'allamu illa liusiba bihi ya aradan minad dunya lam yajida ya arfa al jannah yaumal qiyamah. Namun ia mempelajarinya hanya untuk materi duniawi, hanya untuk duniawi. Maka apa resikonya sekalian? Maka dia tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat. Nah, ini bapak yang sekolahkan anaknya termasuk di sini. Kenapa bawa ke situ anak tak? Bagus, ikatan dinas. Ini bahaya. Kenapa di situ? Basah. Ini hati-hati. Ini tugas kita. Kita disuruh menuntut ilmu, hilangkan kebodohan. Ini ibadah. Ini ibadah. Bukan untuk materi, bukan untuk dunia, bukan untuk melawan ulama, tapi menghilangkan kebodohan. Dan ini ibadah di hadapan Allah. Ya, hati-hati yang S1, S2, S3. Apa niat tak? Apa niat kita mencari ilmu? Karena siapa yang niatnya, yang seharusnya hanya mengharap wajah Allah, lalu dia cari untuk nanti saya kan kerja di sini. Jadi tujuannya mencari ilmu apa? Untuk cari yang belajar seperti ini, roba niata, roba niata, roba niata. Dan rata-rata kita orang tua sudah meletakkan niat yang salah. Oh, di situ bagus. Ya, di sana kudu sekolah, di situ kerja nih. Hati-hati. Hati-hati. Berarti orientasi kita mencari ilmu untuk apa? Untuk kerja, dan itu dunia. Keliru. Ini sudah wabah besar ini. Sudah wabah besar ini. Ya, nanti ditanamkan dia kerja. Jangan heran juga. Ada orang 5 anaknya, waktu dia sudah sakarat sakit, tidak ada anaknya di sekelilingnya. Di mana anaknya semua? Kita ditanya, di mana anak tak, Pak? Di mana anak tak, Ibu? Bapak dalam keadaan begini. Kerja semua. Kerja semua, kasihan. Karena memang tujuannya cari sekolah, tujuannya untuk kerja. Sekarang dia dapat. Tapi lihat hasilnya, orang tua sudah mau dibimbing, sudah sakarat, tidak ada yang datang. Apa dia bilang? Saya kerja. Dan orang tua aku yang selalu saya suruh cari kerja. Dan dianggap hina kalau tidak bekerja. Apa yang terjadi? Pekerjaan lebih penting daripada sekedar mengurus orang tua. Ini yang hasilnya hari ini. Kita coba evaluasi ulang ya. Kita coba evaluasi ulang untuk keberkahan ilmu-ilmu kita. Jangan peduli orang komentar. Baik, celah, lanjut saja. Siapa yang beramal karena komentarnya manusia, lalu dia berhenti atau tambah semangat karena komentar, itu ciri-ciri tidak ikhlas. Tambah semangat karena ikhlas, apa dipuji, atau kendor karena dicela, tanda-tanda tidak ikhlas. Jangan peduli. Urusanmu berkomentar, urusanku beramal. Untuk bisa tahan ini ibadah, nampakkan yang sesuai lahirnya dengan yang batinnya. Apa yang ada di hati kita, itu yang keluar, pasti tahan. Pasti bertahan itu amalan. Pengagungannya kepada Allah.
tidak kepada pengagungan manusia, tidak kepada penghormatan manusia, tidak manfaat dan menolak bahaya dari manusia, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini penting, seolah-olah makhluk itu tidak lihat kita. Ya, seolah-olah makhluk itu tidak lihat kita. Pokoknya sama saja. Kau puji, tidak puji, celah, puji, sama saja. Siapa yang sudah sampai di kelas ini, was kalian, tidak lagi terpandang oleh pandangan makhluk. Seperti buang hajat ke di WC. Pernah kehitung-hitungan di situ? Pernah hitung sudah berapa yang diperbuat di situ? Sudah pernah hitung saldo tak di situ? Tidak ada ya? Anggap ini yang biasa bikin keruh kita kalau selalu membayangkan nih, saya yang kasih begitu, saya yang kasih begitu, saya. Ini yang rusak kita punya amal ibadah. Karena menghitung jasa, menghitung kebaikan, kita berharap di akhir apa? Semakin kuat shootingan kita akhirat, tatapan kita akhirat, penglihatan kita di akhirat, memori kita tentang akhirat, semakin mudah untuk ikhlas. Semakin tinggi untuk dunia, lupa akhirat, semakin susah ikhlas. Antum pernah melakukan sebuah amalan lalu berhenti karena orang meninggalkan amalan karena manusia. Saya tidak mau begini deh, nanti orang bilang begini, nanti orang bilang begini. Itu riya. Itu riya. Kita tinggalkan karena syariat, maka itu riya. Kita berhenti kenapa? Banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang tidak senang, padahal itu syariat. Itu riya. Ini Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, dan beramal karena manusia. Kita lakukan karena dorongannya manusia. Manusia puji, manusia senang, itu syirik. Jadi ada yang juga kita berhenti melakukan sesuatu amalan, berhentinya bukan karena syariat, bukan karena ilmu, tapi karena manusia. Itu riya. Riya juga. Lakukan karena dorong manusia, syirik. Susah-susah Pak ya? Ya. Saya lebih susah memang rasanya. Dan kita berharap sama Allah. Kita berharap sama Allah. Kalau tidak dirahmati oleh Allah, Pak, susah ke. Tidak ada bisa selamat dalam perkara ini. Susah ke. Karena itu anggap semua makhluk tidak bisa menolong kita sekarang. Kecil sekali itu makhluk. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Itu bisa memperkuat kita kalau bicara di hadapan para pejabat-pejabat besar. Anggap dia tidak bisa bikin apa-apa. Sebab kalau kita mengatakan, nanti salah karena kasih begini, nanti naik, tidak bisa. Pokoknya dia makhluk kecil. Kalau Umar bin Khattab mengatakan, dia tidak lebih daripada seekor lalat saja yang tidak bisa bikin apa-apa. Kecil sekali. Jangan berharap sama dia. Dan itu saya kira, insya Allah, ya saya kira cukup dulu nasihat ini. InsyaAllah jangan berhenti karena orang, dan jangan juga lakukan karena orang. Lakukan saja karena syariat. Mohon maaf segala kekurangan. Pada Allah kita berharap pertolongannya, rahmatnya, insyaAllah. Semoga kita bisa menjaga rutinitas ibadah kita di atas ilmu, di atas iman, bukan karena penilaian orang. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.